Kisah Raja Boris III, sang pengkristen Bulgaria, prolog, bayi di balik gunung. Pada awal abad ke-9 ketika kabut musim semi menyelimuti pegunungan Balkan, lahirlah seorang bayi laki-laki di tengah istana penguasa Bulgaria. Bayi itu menangis nyaring, seolah alam tahu ia akan menjadi tokoh yang mengguncang sejarah. Ia adalah Boris, putra Khan Presian pertama, seorang raja tangguh yang menjaga tanah Bulgaria dengan pedang dan darah. Dari awal hidupnya, Boris tumbuh di dunia yang keras, dunia perang, perjanjian pengkhianatan, dan darah yang tumpah di medan laga. Namun di balik kerasnya dunia itu ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Boris kecil tidak hanya belajar cara menunggang kuda dan mengangkat pedang. Ia juga suka duduk di pojok istana, mendengarkan cerita para pedagang asing yang lewat. Mereka berbicara tentang negeri jauh, tentang kaisar besar Bizantium, dan tentang Tuhan tunggal yang disembah dengan doa, bukan dengan korban darah. Kata-kata itu membekas dalam ingatannya. Bye-bye, naik takhta. Ketika ayahandanya, Khan Presian wafat, Boris yang masih muda diangkat menjadi penguasa Bulgaria sekitar tahun 852. Mahkota diletakkan di kepalanya dan seluruh bangsawan bersujud di hadapannya. Tetapi di balik kemegahan itu, ia tahu ia mewarisi kerajaan yang rapuh. Wilayah Bulgaria membentang luas, dari pesisir Laut Hitam, melintasi dataran subur hingga mendekati dinding megah Kekaisaran Bizantium. Namun rakyatnya beraneka ragam, suku Slavia dengan adatnya, kaum Bulgar yang masih setia pada dewa-dewa langit, dan kelompok Kristen kecil yang diam-diam beribadah. Perpecahan ini ibarat bara api dalam sekam, siap menyulut perang saudara kapan saja. Sebagai raja muda, Boris menegakkan dirinya dengan pedang. Ia memimpin pasukan melawan suku-suku Slavia yang masih enggan tunduk, dan menahan tekanan bangsa Franka dari barat. Namun ia sadar, pedang hanya bisa menundukkan tubuh, bukan hati. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat dari kekerasan, sebuah keyakinan yang menyatukan bangsa. Babde, pergulatan batin. Malam-malam panjang sering ia habiskan sendirian di balkon istana. Dari sana ia menatap ke langit Balkan yang bertabur bintang. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian rahasia umat Kristen, lirih tapi penuh keyakinan. Kata-kata tentang kasih, pengampunan, dan satu Tuhan yang abadi mengisi pikirannya. Namun ia juga dihantui oleh bayangan leluhurnya. Jika engkau meninggalkan dewa-dewa kita, engkau mengkhianati darah nenek moyangmu. Seakan suara itu bergema di telinganya. Ia tahu, jika ia memeluk agama Kristen, ia akan menghadapi badai pemberontakan. Tapi Boris bukan sekadar prajurit. Ia seorang pemimpin yang berpikir jauh ke depan. Ia melihat bahwa Bulgaria tidak akan pernah benar-benar bersatu selama rakyatnya menyembah dewa yang berbeda. Ia melihat masa depan, sebuah negeri yang kokoh berdiri di atas iman yang sama. Bab 3, Pembaptisan Sang Raja. Pada tahun 864, Boris mengambil keputusan paling berani. Dalam kerahasiaan penuh, ia mengirim utusan ke Konstantinopel untuk meminta pembaptisan. Kaisar Bizantium, Michael III, menyambut niatnya, dan pada suatu malam sunyi Boris dibaptis. Air suci mengalir di dahinya, dan ia menerima nama baru, Michael, untuk menghormati kaisar yang menjadi bapak baptisnya. Di detik itu, ia tahu dirinya bukan lagi sekadar Khan perang, melainkan seorang raja Kristen yang dipanggil untuk membawa bangsanya ke jalan baru. Namun kabar itu segera tersebar ke seluruh pelosok Bulgaria. Bangsawan pagan murka. Mereka merasa dikhianati seolah Boris telah merobek kain warisan leluhur mereka. Pedang terhunus dan sebuah pemberontakan besar pun pecah. Bapmam, api pemberontakan. Istana bergetar oleh dentuman jenderang perang. Para bangsawan pagan datang dengan ribuan pengikut berniat menggulingkan sang raja. Boris berdiri di depan pasukannya. Hari ini, katanya, kita bukan hanya berperang untuk takhta, tetapi untuk masa depan Bulgaria. Pertempuran sengit pun pecah, darah mengalir, teriakan menggema di medan laga. Pada akhirnya Boris menang, tetapi kemenangannya penuh luka. Sejarah mencatat ia mengeksekusi para pemimpin. Pemberontakan keputusan, keras yang membekas sebagai noda, sekaligus fondasi. Dengan itu, jalan untuk mengkristenkan Bulgaria terbuka lebar. Bab 5, Bulgaria menjadi Kristen. Setelah api pemberontakan padam, Boris bekerja tanpa lelah. Ia mengundang imam-imam Bizantium untuk membangun gereja, membaptis rakyatnya, dan menanamkan iman baru. Desa demi desa menerima salib, meski kadang dengan ketakutan dan keraguan. Namun Boris bukan hanya mengandalkan Bizantium. Ia juga menulis surat kepada Paus di Roma, memainkan diplomasi dua arah yang cerdas. Ia tahu bahwa jika hanya bergantung pada Bizantium, Bulgaria bisa menjadi boneka kekaisaran. Dengan memainkan Roma dan Konstantinopel, ia memastikan Bulgaria berdiri sejajar, bukan sebagai bawahan. Salah satu langkah paling brilian, Boris adalah mendukung misionaris Slavia, Saint Cyril dan Methodius. Keduanya menciptakan aksara glagolitik
yang kemudian melahirkan aksara Sirilik, alat untuk menulis bahasa Slavia. Dengan itu Alkitab dan doa-doa bisa dibaca dalam bahasa rakyat, bukan bahasa asing. Boris tahu dengan bahasa sendiri iman Kristen akan mengakar dalam jiwa Bulgaria. Bab V, tahun-tahun damai dan politik cerdas. Boris bukan hanya raja yang mengkristenkan rakyatnya, tetapi juga negarawan ulung. Ia menata hubungan diplomatik dengan Bizantium, Roma, dan kerajaan-kerajaan lain. Ia memastikan bahwa Bulgaria tetap kuat secara militer, tetapi juga semakin dihormati sebagai kerajaan Kristen di Eropa. Ia mendorong pendidikan, membangun biara, dan mendirikan sekolah pertama di Bulgaria untuk mengajarkan huruf baru. Dari tanah yang dulu dikenal sebagai bangsa penunggang kuda pagan, Bulgaria berubah menjadi pusat budaya dan iman Slavia. Bab 7, ujian terakhir. Setelah memerintah selama puluhan tahun, Boris merasa waktunya hampir habis. Pada tahun 889, ia menanggalkan mahkota dan jubah kebesaran, lalu mengenakan jubah sederhana seorang biarawan. Ia menyerahkan takhta kepada putranya, Vladimir, dan pergi ke biara, mencari kedamaian dalam doa. Namun kedamaian itu tak lama. Vladimir justru berusaha mengembalikan paganisme, meruntuhkan kerja keras ayahnya. Mendengar kabar itu, Boris yang sudah renta meninggalkan biaranya. Dengan tangan bergetar, ia kembali memimpin pasukan. Ia menggulingkan Vladimir dan menyerahkan mahkota kepada putra lainnya, Simeon, yang setia kepada iman Kristen. Boris lalu kembali ke biara. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Epilog, Santo Boris, sang pengkristen Bulgaria. Tak lama kemudian, Boris wafat sebagai pertapa di penghujung abad ke-9. Tetapi ia tidak dikenang hanya sebagai seorang raja. Gereja memberinya gelar Santo Boris atau Boris sang pengkristen. Ia adalah pria yang berani meninggalkan tradisi lama demi masa depan bangsanya, yang menukar pedang dengan salib, yang melihat bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam darah yang tertumpah, melainkan dalam iman yang menyatukan. Bulgaria yang ia tinggalkan bukan lagi negeri terpecah, melainkan kerajaan Kristen yang kuat, pusat budaya Slavia, dan bagian penting dari sejarah Eropa. Dari seorang anak kecil yang mendengar bisikan doa asing, hingga seorang biarawan tua yang wafat dalam doa, Boris adalah lambang keberanian sejati. Itulah kisah panjang Raja Boris pertama dari Bulgaria. Tindakan dan pencapaian Raja Boris I naik takhta sekitar tahun 852, menggantikan ayahnya, Khan Presiden pertama. Memimpin perang melawan suku Slavia yang masih memberontak, serta menghadapi tekanan dari bangsa Franka dan Bizantium. Mengambil keputusan besar untuk memeluk agama Kristen pada tahun 864, menerima baptisan dari gereja Bizantium, dan mengambil nama Kristen Michael, menghadapi pemberontakan bangsawan pagan yang menolak agama baru. Ia berhasil menumpasnya dengan keras, menghukum para pemimpin pemberontakan namun menyelamatkan rakyat biasa, mengkristenkan rakyat Bulgaria secara bertahap, membangun gereja, memanggil imam-imam, dan mendorong rakyat menerima pembaptisan. Bermain diplomasi cerdas antara Roma, Paus, dan Konstantinopel, Bizantium. Negara Bulgaria tidak hanya menjadi bawahan, tetapi memperoleh kedudukan setara dengan kerajaan Kristen lain. Mendukung Saint Cyril dan Methodius, dua misionaris besar yang menciptakan aksara Glagolitik, cikal bakal aksara Sirilik, sehingga bahasa Slavia bisa digunakan dalam ibadah dan tulisan suci. Membangun sekolah dan biara untuk mendidik rakyat Bulgaria dalam iman Kristen dan bahasa baru, menjadikan Bulgaria pusat kebudayaan Slavia. Turun takhta pada tahun 889, memilih hidup sebagai biarawan, menunjukkan kesalehan dan kerendahan hati. Menggulingkan putranya Vladimir yang berusaha menghidupkan kembali paganisme. Setelah itu, ia menyerahkan takhta kepada putra lainnya, Simeon, yang kelak dikenal sebagai Simeon Agung. Wafat sebagai pertapa, dikenang sebagai Santo Boris oleh gereja. Dihormati karena telah membawa Bulgaria menjadi kerajaan Kristen yang kuat dan berbudaya. Jadi secara singkat, Boris, ia adalah raja yang mengubah Bulgaria dari bangsa pagan menjadi kerajaan Kristen, memperkenalkan aksara Slavia, membangun identitas nasional, dan meninggalkan warisan besar bagi generasi berikutnya. Ketika pedang bangsawan dihunus, menentangku karena iman baru, aku berdiri di antara mereka bukan dengan kebencian, tetapi dengan air mata. Aku tahu darah akan tertumpah, tetapi aku lebih memilih luka yang menyembuhkan daripada kedamaian yang menyesatkan. Aku tahu banyak yang marah padaku, karena aku meruntuhkan berhala yang mereka sembah selama ratusan tahun. Tetapi dengarlah, aku tidak menghancurkan dewa-dewa kalian. Aku hanya menunjukkan bahwa Tuhan yang sejati tidak tinggal di batu atau patung, melainkan di hati yang mengenal kebenaran.
Ketika aku dibaptis dan menerima nama baru, aku tidak meninggalkan masa laluku. Aku menebusnya. Aku dapat membawa seluruh dosa dan kekerasan bangsaku kepada Tuhan, agar Ia menjadikannya dasar bagi masa depan yang penuh kasih. Aku pernah percaya bahwa kejayaan kerajaan datang dari jumlah pasukan dan luas tanah. Kini aku tahu kejayaan doa sejati datang dari kesatuan jiwa rakyatnya, dan kesatuan itu hanya dapat lahir dari keyakinan yang sama. Ada dua macam kemenangan di dunia ini, kemenangan dengan pedang dan kemenangan dengan iman. Yang pertama memudar seiring waktu, tetapi yang kedua abadi karena ia mengubah hati manusia. Itulah kemenangan yang kuinginkan bagi Bulgaria. Aku menyerahkan takhta bukan karena doa lelah memerintah, melainkan karena aku tahu bahwa kekuasaan tanpa doa kerendahan hati akan membawa doa kehancuran. Di biara aku belajar bahwa doa seorang raja yang rendah hati lebih kuat dari 1000 pedang di medan perang. Aku menulis surat kepada Roma dan Bizantium bukan karena ingin tunduk pada mereka, tetapi karena aku ingin Bulgaria dihormati di hadapan bangsa-bangsa sebagai kerajaan yang berdiri di bawah Tuhan, bukan di bawah manusia. Satu pedang dapat menundukkan tubuh, tetapi hanya iman yang dapat menundukkan jiwa dan menyembuhkan luka bangsa.